kasih. Tadi kalau kita membahas tentang anggur tadi, kalau saya baca poinnya, yang paling kita harus ketahui sebagai orang tua, karena otomatis kita orang tua itu yang paling lama menghadapi anak kita. Kalau kita ke guru atau ke terapis yang paling yang itu tidak sehat. Ada permasalahan persiapan pengantin. Kita sebagai orang mau nggak mau kita juga sudah dibunuh. Karena dalam 24 jam bisa jadi dia bisa 18 jam kita bersama dengan anak. Kalau tadi dikatakan kita harus siap mental dan persiapan, ya, memang kita harus siap mental. Dari awal mungkin kita harus siap mental bahwa anak kita seperti misalnya Down syndrome, autis dan sebagainya, sama mempunyai kebutuhan khusus. Di sini saya mau menanyakan dengan persiapan mengaji. Tadi dikatakan bahwa tidak ada anak kita yang mau diterapi. Ada anak kita yang mau disekolahkan. Nah, poin yang mana atau kapan atau gimana kita tahunya bahwa dia itu memang harus kita terapi, kita berikan terapi atau kita berikan pengajaran harus bagaimana. Memang itu kita harus tahu ilmunya. Tetapi walaupun kita tahu ilmunya, tapi kita tidak tahu memberikan kondisi dia kapan kita harus dia memberikan pengajaran. Ya, jadi memang ya banyak artikel-artikel ya di jurnal itu bahwa kita harus siap dengan ilmu dan pengetahuan kita. Tapi ya saya membacanya kalau kita tidak siap memberikan pengajaran, mental kita, ilmu kita, dan kita tidak tahu knowledge kita bahwa anak itu memang butuh untuk kita, memang butuh untuk disekolahkan. Karena ya mungkin ada ya anak kita yang secara verbal dan dikatakan belum bisa ngomong, kita tidak tahu. Ya, kan? Bisa jadi kita taruh dia ke terapi, dia bisa minta, dia bisa marah-marah, artinya bisa menandakan bahwa jangan anak saya itu nggak mau. Kita antar dia ke sekolah, dia bisa marah-marah di sekolah. Nah, jadi saya melihat dari poinnya itu kapan atau gimana kita tahu bahwa kita bisa mempromosikan untuk itu atau kita bisa memberikan bersosialisasi dengan dia, biar kita sama-sama tahu. Kita tahu anak kita mau apa, anak kita tahu bagaimana kita. Ini pertanyaan yang bagus ya. Tuh pasti muridnya panas ya. Murid. Nah biasa kalau guru tuh gitu. Oke, pertanyaan yang baik ya. Pertama kita harus bisa membedakan apa itu diagnosa dan berkebutuhan khusus. Siapa yang tahu? Apa itu diagnosa, apa itu berkebutuhan khusus? Ada yang tahu? Diagnosa apa aja? Prediksi. Iya, apa aja? Diagnosa apa aja? ADHD, autis, Down syndrome, tunagrahita. Ini berkebutuhan khusus apa enggak? Oke, saya tanya. Anak ADHD kebutuhan khususnya apa? Gerak, Fokus, geraknya, sosialisasi. Pernah nggak ketemu anak ADHD 5 orang tapi punya karakter yang berbeda-beda? Ya. Karena apa? Karena kebutuhan khususnya berbeda-beda. Jadi ADHD dan diagnostik sama kebutuhan khusus sama nggak? Sudah sepakat ya? Ya, udah mulai kebuka ya? Jadi autistik atau ADHD atau disleksia itu diagnosa. Itu diagnosa. Kebutuhan khususnya bisa macam-macam. Itu kenapa ada 5 anak dengan ADHD bisa jadi kebutuhannya berbeda-beda. Kembali ke pertanyaannya Bapak. Semua kita di sini ini punya kebutuhan khusus nggak? Iya. Iya. Enggak yang melulu tentang sosial, enggak melulu tentang mental. Saya punya kebutuhan khusus untuk melihat dengan menggunakan kacamata.
Jadi kalau Bapak tanya, saya tahu dari mana ya? Kalau Bapak lihat ada hambatan. Jadi saran saya untuk orang tua, jangan terpaku sama diagnosa. Iya. Iya. Merdeka. Tapi lihat kebutuhan khususnya dia. Dia belum bisa mandi, saya bantu dia gerak. Dia belum bisa menulis, saya bantu dia pencet-pencet dulu. Dia belum bisa ngomong, saya bantu gerak-gerak dulu. Jadi dari situ, Pak. Bukan dari diagnosanya. Kendalanya, Bapak itu pertanyaannya datang dari diagnosa. Itu yang menghambat Bapak melihat kebutuhan khusus dia. Kalau saya ini dengan ibu-ibu yang berkacamata lainnya, pasti diagnosanya gangguan mata. Iya. Tapi kebutuhan khususnya bisa jadi 2. Ibu min berapa? 1,5. 1,5. Ibu min berapa? 2,5. 2,5. Ibu min berapa? Ada yang plus juga mungkin. Itu namanya kebutuhan khususnya berbeda. Menjawab, Pak? Gitu. Jadi kalau Bapak mau mentreatment, Bapak lihat kebutuhan khususnya, jangan dilihat diagnosanya. Karena kalau Bapak lihat diagnosanya, karakter misalnya untuk autistik aja, social, akademik, sama kognitif. Ini banyak banget. Kalau dipecah itu bisa rame. Nah, kita lihat anak saya usia 5 tahun. Dia kebutuhan khususnya apa? Saya sesuaikan dengan mental age-nya dia sama mental kalendernya dia. Dia harusnya udah bisa apa? Mulainya dari situ. Gitu. Sebenarnya kalau kita buka KBBI, coba buka KBBI-nya, buka Google ya, Google KBBI, terapi itu apa sih? Coba buka. Terapi itu apa? Kamus Besar Bahasa Indonesia, terapi itu apa? Terapi adalah membuat seseorang dari kondisi tertentu menjadi lebih baik. Artinya, terapi itu tidak ada standarnya. Kalau saya bilang terapi itu 24 jam. Dari cara saya membersamai anak, pola asuh saya, cara saya ngomong, cara saya mentreatment, menyediakan makanan, pola makannya, itu semuanya terapi. Gitu. Jadi jangan terpaku sama klinik atau sekolah. Mereka juga nggak sempurna banget kok. Mereka punya keterbatasan. Jangan karena kan saya udah kasih, udah saya bayar gitu ya, nggak bisa. Punya keterbatasan. Nah, jadi yang dinamakan dengan terapi itu adalah yang setiap hari. Saya kasih contoh kasus di mana saya ngajarin. Jadi gini Mbak, saya ini yang tidak punya anak berkebutuhan khusus. Tapi saya pengen banget ngerasain apa sih yang dirasakan orang tua. Akhirnya saya ada 3 murid yang saya datangi setiap hari. Yang satu usianya 2 tahun selama 10 jam. Jadi berganti-ganti bulan ya. Yang satu usia 8 tahun selama 8 jam. Yang satu 9 tahun selama 8 jam. Tapi sebenarnya bisa dikatakan 24 jam karena saya tinggal di rumah. Karena saya pengen banget ngerasain. Dan bedanya adalah di emosi aja. Bedanya di situ. Karena saya nggak punya keterikatan ini anak. Misalnya saya punya putus asa gitu ya. Tadinya saya bercita-cita apa? Diagnostiknya TS. Tadinya saya punya cita-cita ini jadi nggak bisa gitu. Hanya di bagian emosi saja. Ilmu bisa dipelajari. Kemudian mungkin di bagian energi. Energi itu saya kan ngajar cuma 10 jam. Nggak 24 jam kayak kata Bapak. Nah, itu berputar-putar tuh antara energi sama emosi. Itu kenapa saya bilang kalau lagi emosi, mau sedih, mau senang, mau marah, nggak usah ngajar. Kalau itu berlebihan, senangnya berlebihan sampai nggak bisa fokus, nggak usah ngajar. Karena itu akan mengganggu. Gitu ya. Jadi kalau mau lihat anak berkebutuhan khusus itu jangan labelnya, lihat kebutuhan khususnya, dan terapi itu adalah setiap hari. Ya, ada pertanyaan lagi? Satu.